Dewia dengan NIM 210306065. Di sini saya akan menjelaskan organ urogenitalia dari jantan dan betina pada puyuh. Yang pertama ada organ genitalia dari jantan yang terdiri atas. Yang pertama ada sepasang testis yang merupakan saluran pengeluaran dan kelenjar aksesoris. Nah, fungsi testis ini secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Yang kedua ada saluran pada organ genitalia, yaitu ada epididymis. Nah, di mana epididymis ini merupakan salah satu saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Nah, epididymis berfungsi untuk menyimpan sementara sperma sampai sperma jadi matang dan bergerak menuju ke vas deferens. Nah, selanjutnya ada vas deferens atau saluran sperma atau ductus deferens. Merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas, merupakan lanjutan dari epididymis dan vas deferens ini berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani, vesika atau vesika seminalis. Kemudian ada saluran ejakulasi, merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian ada uretra, merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Nah, uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Selama sperma melalui saluran pengeluaran, terjadi penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Getah-getah ini nantinya berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Vesika seminalis atau kantung semen atau kantung mani merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesika seminalis ini menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi si sperma. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Nah, pada kelenjar ini memiliki banyak mengandung mineral. Kemudian ada kelenjar Cooper, merupakan kelenjar yang akan memproduksi cairan berperan sebagai pelumas dan sebelum terjadi ejakulasi. Kemudian yang kedua ada organ genitalia pada betina. Yang pertama ada ovarium, merupakan organ genitalia yang menghasilkan ovum ataupun sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Kemudian ada oviduk. Nah, oviduk ini terbagi atas infundibulum yang merupakan bagian ujung dari saluran yang diovulasi di ovum. Kemudian ada ismus. Nah, ismus ini bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Nah, kemudian ada magnum. Magnum ini terletak sebelum ismus. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Magnum memiliki sel gobelet yang akan mensekresikan putih telur. Kemudian ismus tadi bagian terkecil dari oviduk atau bagian bawah saluran yang mengangkat ovum setelah diovulasi, juga merupakan saluran yang mengangkat sperma dan tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian selanjutnya ada uterus. Nah, uterus ini disebut juga glandula kerabang. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada vagina. Nah, vagina ini merupakan tempat terjadinya ovoposisi dan sekresi kutikula. Kemudian yang terakhir ada kloaka. Nah, kloaka ini merupakan bagian ujung di mana tempat keluarnya telur. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya telur. Nah, mulanya terbentuknya telur ataupun ovum ini terjadi di ovarium. Kemudian ovum yang akan matang akan dilepas dan ditangkap oleh infundibulum. Nah, di infundibulum dia akan berdiam selama 15-30 menit sebelum menuju magnum. Nah, pada persimpangan infundibulum dan magnum terdapat spermatozoa, di mana ini akan terjadi proses fertilisasi. Sehingga apabila ada spermatozoa, maka telur akan jadi fertil. Jika tidak ada, maka telur tidak akan dapat dibuahi atau infertil. Selanjutnya, kuning telur akan masuk ke bagian magnum dan putih telur akan disekresikan. Ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur akan masuk ke bagian ismus, di mana di ismus akan dibungkus oleh membran sel. Kemudian dia di sini membutuhkan waktu 1,5 jam. Selanjutnya telur akan masuk ke bagian uterus, di mana di uterus ini akan terjadi pembentukan kerabang telur. Nah, pembentukan kerabang telur pada uterus ini akan memakan waktu selama 18-21 jam. Selanjutnya telur akan masuk ke vagina, di mana di vagina ini
terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dari pori-pori telur. Selanjutnya, terakhir telur akan yang sudah terbungkus kerabang ini akan menuju ke kloaka dan akan dikeluarkan dari kloaka.